Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali saudaraku di channel Acarik Bonsai. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, selalu diberi kesuksesan, dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Saya sudah mempersiapkan satu buah bonsai kelapa ya. Ini jenisnya gading orange. Saya akan saya akan mendokumentasikan di setiap kegiatan saya dalam membuat merawat bonsai kelapa ya. Jadi setiap kegiatan yang saya lakukan saya dokumentasikan, dan tentunya saya bagikan ya kepada saudara-saudaraku. Mudah-mudahan dokumentasi yang saya bagikan ada yang bisa diambil manfaatnya ya. Dan pada kesempatan ini saya akan melakukan kegiatan itu dalam rangka tahapan membentuk bonggol ya. Ini karena bonggolnya masih sangat pendek, belum terbentuk. Dan bonsai kelapa ini saya buat dengan gaya original seperti ini ya. Saya hanya memangkas sedikit di bagian ujung serabut untuk memberi ruang pada tunas waktu itu agar tumbuhnya lebih cepat dan lebih leluasa tanpa terhalang ataupun terikat oleh serabut-serabut yang ada di ujung kelapa ini ya. Saya memangkasnya hanya sedikit saja. Nah, dan bisa dilihat ini si bonggolnya masih pendek ya, masih terlalu pendek. Saya akan melakukan salah satu tahapan bagaimana saya mendapatkan bonggol agar terlihat si bonggol bonsai kelapa ini lebih panjang dari yang sekarang ya. Karena saya sangat suka ya ketika melihat bonsai kelapa dengan ukuran bonggol yang menarik, panjang dan berkarakter ya. Sementara bonsai kelapa ini bonggolnya belum terlihat ya, hanya sedikit. Pada kesempatan ini saya akan memprosesnya, bagaimana tahapan saya biasa yang saya lakukan dalam membentuk bonggol ya, agar bonggol cepat terlihat panjang dan berkarakter tua. Oke saudaraku, silahkan disimak videonya sampai selesai. Mudah-mudahan video yang saya bagikan ini memberi manfaat, memberi inspirasi dan motivasi tentunya. Namun sebelumnya saya ingatkan kembali bagi saudaraku yang baru menemukan channel Acarik Bonsai, saya mohon dukungannya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Selamat menyaksikan. Untuk bonsai yang sudah diprogram seperti ini ya, tentunya teknik yang saya lakukan dalam membentuk batang itu berbeda dengan bonsai kelapa yang masih bahan. Kalau bonsai kelapa yang masih bahan, ketika kita menginginkan bonggol panjang dan besar, tentunya kita harus mengeloskan dulu ya, kita loskan bahan yang ada. Tapi untuk bonsai kelapa yang sudah kita program seperti ini, kalau kita loskan resikonya ya daun akan kembali besar ya dan panjang. Jadi tentunya berbeda teknik yang saya lakukan dalam memprogram batang
dengan kondisi bonsai yang sudah diprogram dan sudah berdaun kerdil seperti ini ya. Saya melakukan teknik pruning dengan cara memangkas beberapa pelepah untuk mempercepat terbentuknya batang seperti ini. Saya mengurangi pelepah daun-daun yang sudah rusak, sudah tua seperti ini ya. Dan ini si pangkal pelepah seperti ini yang kita pangkas, yang kita pruning, ini nanti akan membentuk batang ya, mempercepat pembentukan batang tentunya. Kita rapihkan bekas pangkasan pelepahnya ya. Kalau memang si pelepah ini sudah tua dan seperti ini, tidak apa-apa kita memangkasnya kandas, tidak menyisakan pelepah ya di bagian pangkal pelepah ini. Karena sekalipun ini menyusut, ini tidak akan terlalu, persentasenya tidak akan terlalu besar penyusutan ya. Karena kondisi si pelepah ini sudah memang tua dan daunnya juga sudah mulai hampir menguning semua ya. Dan ini ada satu daun yang rusak seperti ini, saya juga akan memangkasnya. Nah, mungkin kalau untuk ke daun yang ini, pelepah yang ini, saya menyisakan sedikit, tidak akan sampai kandas ya. Nah, seperti ini mungkin ya. Jadi saya menyisakan bagian pangkal pelepah ini sedikit, karena kalau kita memangkasnya seperti yang awal, seperti yang tadi ini, nanti ke depannya si batang ini dipastikan akan menciut ya, mengecil ya, dari bawah besar ke atas itu akan kecil ya. Tapi sekalipun memang ini normalnya seperti itu, seperti pohon kelapa yang ada di alam, ke atas itu mengecil tapi tidak terlalu cepat mengecil ya. Jadi kita pertahankan dulu dari bawah ini ukurannya, nanti ke atasnya mengecil tidak apa-apa ketika memang si batang sudah terbentuk lumayan panjang seperti ini. Saya memangkasnya 2 pelepah, dan yang untuk yang pelepah kedua ini kita sisakan pangkal pelepahnya, tidak menghabiskan kandas seperti yang pelepah pertama tadi ya. Nah, ini nanti setelah ini kering kita akan rapihkan kembali ya. Ini bekas goresan pisau ya. Ini terlihat sekali kalau penyayatannya itu belum profesional ya, masih amatiran ya. Jadi bekas-bekas pisau itu masih terlihat ya, belum rapi. Tapi saya terus mencoba belajar bagaimana saya bisa melakukan penyayatan dengan rapih dan tidak ada goresan pisau di bagian pelepah ya. Saya sedikit menyayat di bagian pangkal pelepah ini ya, agar membuka, agar si pelepah ini lebih ke samping, lebih membuka mekar ya. Termasuk yang ini, pelepah yang ini juga, yang awalnya saya sisakan sedikit, saya menghabiskannya sekarang ya. Nah, ini di bagian ini terkadang saya selalu kurang hati-hati ya. Kita rapihkan untuk pelepah yang berikutnya ya, bagian bekas sayatan tapisnya ini saya sayat lebih dalam. Tidak, coba renggangkan dan lenturkan bagian pelepahnya ya, batang pelepahnya, agar kebuka. Nah, ini
Untuk tapis yang ini mungkin saya tidak akan menghabiskan sampai ke pangkal ya, saya menyisakan bagian pangkalnya agar tidak terjadi potel. Karena ini masih muda ya, jadi kita harus hati-hati. Nah, saya menyisakan si tapis bagian bawah yang ke pangkal pelepah ini ya, untuk menjaga agar tidak terjadi potel ketika ada sentuhan ataupun senggolan dari binatang, ataupun ketika kita melakukan penyiraman ya, terkadang kita tersenggol dan kalau tidak hati-hati akan terjadi potel ini. Dan saya melakukan penyayatan pada bagian tapis dari pelepah yang membungkus tunas. Ini juga saya lakukan tidak akan sampai kandas ke pangkal, apalagi ini ya, kalau untuk tunas seperti ini sangat rentan. Nah seperti ini, paling saya memotongnya di bagian seperti ini, hanya membuka sedikit ruang agar si tunas ini ke samping ya, tidak terus menjulur ke atas memanjang. Nah seperti ini juga bisa kita coba agar si helai daun-daun ini cepat lepas dari helai daun yang lainnya, karena kan dempet ya, seperti rapat. Kalau kita lakukan kegiatan seperti ini akan lepas terlebih ini ya, lebih awal tentunya. Oke saudaraku, mungkin ini seperti itu ya kegiatan saya dalam proses tahapan membentuk batang. Dan saya akan melakukan pemangkasan dan pruning terus ya, sampai saya dapatkan ukuran batang ini sesuai dengan keinginan panjangnya tentunya, agar proporsional ya. Minimal 10 cm saya dapatkan, saya baru akan berhenti memangkas lebih awal ya. Kecuali nanti memang daunnya sudah, pelepahnya sudah mengering, itu akan dengan sendirinya terbentuk. Tapi untuk kedepannya, sebelum saya mendapatkan ukuran batang, saya akan terus memangkas lebih awal seperti ini, agar saya mendapatkan ukuran batang yang saya inginkan. Oke saudaraku, sekian saja. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini memberi manfaat, memberi inspirasi. Saran dan kritik silahkan sampaikan di kolom komentar. Jaga kesehatan, tetap semangat, dan terus berkarya. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.